Hai teman-teman, kembali lagi denganku. Kita akan belajar materi yang baru di mana materinya adalah desain memori utama dan semikonduktor. Baik, kita akan mengetahui apa itu memori semikonduktor. Memori semikonduktor adalah memori komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor. Perangkat penyimpanan data elektronik ini biasanya diimplementasikan ke sebuah semikonduktor berbasis sirkuit terpadu atau IC. Berdasarkan kemampuan dalam menahan data saat tidak ada tegangan, memori semikonduktor dibedakan menjadi non-volatile dan volatile, di mana non-volatile berupa kemampuan memori semikonduktor untuk menyimpan data dalam perangkat saat komputer sudah tidak dialiri daya atau keadaan mati. Sedangkan volatile adalah ketidakmampuan memori menahan data atau data akan hilang saat komputernya mati atau dimatikan. Lalu ada beberapa klasifikasi memori. Yang pertama ada berdasarkan fungsi, di mana ada memori utama, memori sekunder, memori change, dan terakhir memori virtual. Lalu yang kedua ada memori berdasarkan teknologi. Yang pertama ada memori magnetic bubble, yang kedua memori semikonduktor, itulah yang kita bahas pada saat ini. Ada memori core, dan yang terakhir memori optik. Lalu yang ketiga ada memori berdasarkan kemampuan. Terdapat dua, yaitu memori baca atau tulis, menyediakan tempat untuk pengolahan data dalam CPU, juga mengolah kecepatan proses data yang dieksekusi bersifat sementara. Lalu yang kedua ada memori baca saja, di mana diciptakannya dengan isi yang tidak dapat dirubah. Jenis memori ini tidak memungkinkan diisi program oleh pengguna. Apakah ada kelebihan dan kekurangan pada memori semikonduktor? Ya, tentu ada. Baik, kita akan membahas pertama pada kelebihan memori semikonduktor. Yang pertama, menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua, membuat penyimpanan data tidak memerlukan banyak tempat. Yang ketiga, memori sama seperti flash disk, gampang dibawa loh. Yang keempat, ukuran memori ini sangat kecil dan dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Yang terakhir ada bentuk, jenis, kapasitas, dan ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Jadi, jika teman-teman membutuhkan yang kecil, teman-teman dapat membeli yang kecil, tergantung kebutuhan masing-masing. Lalu, apa kekurangan memori semikonduktor? 1. Harga memori terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Mungkin beberapa orang saja yang memakai memori ini, dan beberapa lagi tidak, karena memori ini sangat jarang dipakai orang. Karena diakibatkan oleh harganya yang begitu mahal. Lalu yang kedua, memerlukan data yang lebih tinggi. Yang ketiga, penggunaan memori sedikit susah dipahami oleh orang awam. Dan yang terakhir, ada data yang berisi memori ini dapat hilang bila terjadi kerusakan atau virus. Jadi teman-teman harus merawat memori semikonduktor agar tidak terjadi kerusakan ataupun terkena virus. Jika kerusakan terjadi dan terkena virus, maka memori ini tidak akan berguna lagi. Sekian materi yang saya jelaskan. Jika teman-teman kurang memahami, teman-teman dapat mengulang video ini sampai teman-teman dapat mengambil kesimpulan pada materi ini. Jika kurang ataupun salah, teman-teman dapat menambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Dan